الله وحده لا شريك له الملك القدوس الصمد واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي دعانا الى سبيل الرشاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر العباد. أما بعد، hadirin muhtarin alim sesepuh para pengisuh jamaah Masjid Al-Nur yang beliau ketiban sampun alhamdulillah, alhamdulillah bulan majelis beliau sampai hari ini kita masih diberi kekuatan untuk sangat menambah ibadah di bulan Ramadan. Mungkin bulan majelis masih dibarengi maulah kali Allah sangat menambah ibadah bulan Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Karena tanpa pertolongan Gusti Allah, bulan majelis bukan sangat menambah ibadah yang diperintahkan oleh Gusti Allah. Bapak-bapak jemaah yang kami muliakan, di Indonesia ini khususnya di Pulau Jawa, ketika menghadapi bulan Ramadan itu ada keunikan yang bertemuan di dunia Islam di negara lain. Salah satu contoh ingat kasih sering bilang kalimat makanan dengan dan seandainya nanti pergi di luar Jawa, itu jarang kita ngomongkan apa yang dilakukan oleh orang Jawa pada saat makan. Ini ngomong biasanya makan kirim sebenarnya bukan makan atau kirim makan, tapi ada satu perintahnya Rasulullah yang diberikan pelajaran oleh para ulama salafus saleh pada kita semua. Tunggu saat ini apa masih ada di kampung-kampung yang menyamakan ini. Kasih konten ini, kirim makanan tentang terbaru kasih konten. Kasih ini. Tapi sudah tidak seperti dulu lagi. Dia konten. Kenapa? Ada satu ajaran sebenarnya disampaikan oleh Rasulullah, itu salah satu amalan terbaik, salah satu. Jadi banyak amalan terbaik yang selalu disampaikan oleh Rasulullah dalam satu kesempatan berbeda di kesempatan yang lain kepada para sahabat. Ada satu amalan baik yang diajarkan oleh Rasulullah adalah memberi makan kepada orang lain. Nah, ini tidak dibatasi oleh Rasulullah. Apakah memberi makan itu kepada orang miskin saja? Tidak, ternyata memberi makan kepada orang lain diberikan, diajarkan kepada siapapun, baik mereka meminta maupun tidak meminta, apalagi yang meminta. Kenapa kok dilakukan oleh Rasulullah, kok diajarkan Rasulullah seperti itu? Bapak Ibu jamaah yang
Dulu mbah-mbah kita itu ketika menjelang Ramadan itu mesti persiapan ater tentonggo. Gak peduli itu miskin, gak peduli wong sugih. Apalagi tonggo itu sesama jamaah. Nah sekarang ini sudah mulai lagi yang namanya sedekah makanan itu sudah mulai viral lagi ya. Di sini jenenge jamaah berkah. Kalau dengan kita al-Qur'an ini jemaah berkah luar biasa. Bahkan saat ini ada kecenderungan jamaah itu delok-delok. Nanti masjid ekonomi kok cuy dok ngalih di masjid dia nih. Ini kita jadi cuy terlalu ada ini. Itu fenomena ada ternyata. Dan itu Rasulullah ketika mengajarkan berilah makan kepada orang lain tidak berbatas waktu. Artinya tidak harus ditentukan pada saat Jumat saja, pada saat menjelang berbuka saja. Di kesempatan lain tetap punya kita kesempatan untuk memberikan makan kepada orang lain, dan itu pahalanya besar. Apalagi kalau memberi makan itu diberikan kepada jamaah. Ada satu pemahaman yang bukan salah sebenarnya, tetapi kurang lengkap. Karena tinggal belajar pengertian itu ada hadis yang sering diucapkan. Bila mata penuh agama, mungkin kotoran amalu ilahir salasin sodakotin jariyatin. Saya tidak akan membahas tiga-tiganya, tapi yang bahas sodakot jariyah. Ketika anak ada idama ketika mati, ketika sudah wafat, siapa anak Adam? Bulan perjalanan ini anak Adam. Ini kok harus putus. Oh, sing putus amalu, sing putus niku amale bu kepada anak Adam, sing mati niku. Jadi sing dimaksud putus amalnya itu adalah amal orang yang sudah meninggal tadi. Kenapa? Karena sudah bisa sholat, tidak bisa sedekah, tidak berpuasa, tidak bisa amal-amal kebaikan. Ilah kecuali intalasin tiga perkara. Yang pertama itu sedekah jariyah. Nah biasanya sedekah jariyah itu cuma kan infak ke masjid, bangun madrasah atau pondok pesantren. Ada satu amal jariyah sing jenenge boten raos. Apa itu? Memberi makan kepada orang-orang muslim, terutama jamaah kita. Lek kula lan panjenengan mari makan kepada orang-orang seperti ini, tapi saya ini boten asal itu terpaham. Ketika makanan itu dimakan oleh orang soleh jamaah nur, apa yang terjadi? Makanan itu masuk ke dalam tubuh manusia yang bernama jamaah nur tadi, kemudian oleh Allah dirubah menjadi daging, menjadi darah dan sebagainya. Ketika jamaah ini sholat, ketika jamaah ini baca Quran, ketika jamaah ini mau ibadah kebaikan, maka di situ juga kalau panjenengan memberi makan kepada orang-orang itu, amal itu akan mengalir kepada kita. Pernah tidak terpikirkan itu? Pernah bu? Pernah mikir? Ada yang pernah, ada yang betul. Jadi kalau panjenengan naik maringi buko, maringi apa? Cuma berkata dan sebagainya. Di samping kita ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa itu. Kita juga mendapatkan jadiah ketika orang melakukan ibadah kebaikan, maka disitulah kita juga mendapatkan kebaikan
Jadi sebenarnya viralnya sekarang Jumat berkah dan sebagainya itu dulu jauh-jauh dari sudah dilakukan oleh para salafus soleh, para pendahulu-pendahulu kita. Hanya kita tidak paham, tidak ngeh. Malah kemarin di masjid, di sebuah masjid di Jawa Tengah itu, mereka tidak hanya memberikan makanan. Kemarin sampai saya sempat mengikuti safari Ramadannya Pak Wali Kota bersama TJN, dan yang memberikan materi adalah Gus Yai Israfun Naja, Ketua TJN. Beliau sampai mengatakan begini, sebenarnya kita itu harus mulai merubah revitalisasi pemahaman tentang masjid. Masjid jangan hanya tempat untuk ibadah sholat, membaca Quran dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dari masjid jamaah itu juga ikut makmur, jamaah itu senang. Sampai bahasa ekstrim beliau itu memakai intikal mazhab, indah mazhab. Karena kalau mereka pakai mazhab Imam Syafi'i itu apa? Normalnya kalau sudah bangun masjid, renovasi ini saya tidak tahu di masjid Anur ini dulu ketika membuka ini, ketika merenovasi ini, bangunan yang lamanya dikemanakan? Tentu dijual itu, dijual atau digantikan dalam bentuk uang, kemudian dibelikan bangunan. Itu bukan mazhab Imam Syafi'i. Lain mazhab Syafi'i ini kemudian jangan contoh masjid Jami itu pakai dari mazhab Imam Syafi'i. Jadi ketika masjid Jami itu mau dibuka, langsung buka ada semua galian. Nah, galian itu sehingga barang-barang tempat orang yang wakaf itu dimasukkan di galian itu, tidak dijual. Karena di mazhab Imam Syafi'i itu orang yang membangun masjid itu kalau dia mau ganti barang-barangnya tidak boleh dijual, harus tetap di situ sampai kapanpun. Tapi kalau mazhab Imam Hanafi, Imam Hambali boleh dimanfaatkan untuk yang lain selama itu untuk kemakmuran. Makanya Gus Is sampai ngomongnya, ayo pemain itu sekali-sekali intikal mazhab. Tapi masih tidak sekali-sekali, ternyata kita itu sudah pindah mazhab. Boleh saja selama itu untuk maslahat. Karena kita ini sudah melakukan. Jadi kalau ada kalau pasangan ini harus dengan bagi-bagi kalau menurut Imam Syafi'i buatan asal kayak di jodoh buatan asal harus ditumpuk. Oleh ditumpuk, direnovasi itu 10 kira-kira 1. Kenapa? Karena yang namanya al-abba imam itu madhab yang 4 itu saling melengkapi. Kalau ada terus nonton kita kembali kepada yang namanya jahiliyah. Jadi kalau dalam perjalanan ini sangat berupa jahiliyah dengan mudahnya, apalagi di bulan Ramadan. Pak, saya tidak bisa memberikan makan, berikan kurma, berikan minuman saja beberapa. Ketika minuman itu diminum oleh jamaah yang sedang berbuka di sini atau sedang jamaah sedang sholat di sini, air itu pasti akan menjadi daging, menjadi urat, menjadi darah. Ya orang semua itu jadi boyo, ya jadi, tapi pasti ada yang masuk jadi daging. Oleh uang jamaah itu sholat, kemudian ibadah dan sebagainya, kulo apa dengan angsal jariah. Itu yang kita tidak tahu pikirkan. Makanya dari orang Islam muncul mendiri. Tapi saat ini alhamdulillah. Walaupun jamaah kita banyak ada yang tadi itu boleh menemukan ini.
Mungkin di kono sing saya cuma bukan di kono mungkin cuma kedua itu mesti ini soto, sate, kok gulai kan jadi guyonan, tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Baru mencoba menunjuk itu yang dimaksud. Jadi sedekah jariyah itu tidak harus kita membusuki. Contohnya sedekah jariyah itu menjauh. Saya mendengar ilmu ini dari Ustaz Faris. Nek iso, nek dalam masjid itu subuh. Kenapa? Karena kita bisa membantu keuangan masjid. Masih gak iso sedekah jariyah dengan uang. Ketika kita butuh di rumah, itu kita membantu pengeluarannya masjid di masukan ini. Jadi biaya pengeluaran pembelian air itu bisa dihemat oleh tamu untuk kepentingan yang lain. Bukan malah memanfaatkan masjid untuk mandi, untuk ya tidak apa-apa bagaimana kalau memang beliau juga melakukan ibadah di sini. Bahkan ada ekstrem juga, air itu boleh saja digunakan oleh orang lain selama air atau fasilitas masjid ini bermanfaat untuk orang. Karena yang salah satu yang paling penting adalah kemanfaatan itu. Ketika memberikan kemanfaatan itu maka keluar panjenengan asal. Mungkin keluar panjenengan sudah melampai. Jadi bermati-mati. Insya Allah orang normal itu masih betul suki, tapi cukup. Saya alami sendiri. Kalau itu bukan mandikan, kalau saya tidak nuntut, alhamdulillah. Bahkan akan menjauh. Kalau panjenengan mungkin pernah di rumahnya ada orang yang minta-minta. Nah ya, pada ngamen, bukan ngamen ini cek-cek kok kalau waktu jelas. Kita itu kadang-kadang harus pegel di sini, terus lama itu tuh. Saya itu punya langganan ngamen di kampung ini. Jadi saya lihat anak ini tidak pernah ngamen di tempat lain kecuali di rumah saya. Masuk atau kadang-kadang rumah kan saya tutup. Tapi ya saya ngamen lagi. Saya begitu orang ini sedang diutus oleh Allah untuk membentuk pintu rumah saya, sehingga saya bisa memberikan kebahagiaan walaupun sedikit kepada orang tersebut. Karena kita harus berpikir orang yang aman itu mungkin mereka sudah kalian bergawe apa itu begini. Sedangkan dia punya anak, ketika kita beri walaupun kadang-kadang kita nilainya tidak besar. Apa yang harus mereka senang? Kalau mereka senang, apa yang datang dari Allah? Orang yang membahagiakan orang lain di dunia, maka Allah dan malaikat-malaikatnya akan membahagiakan di dunia. Yarhamku man fil ardi yarhamku man fis sama. Sapa wong sing kasih sayang orang-orang di bumi, maka yang di langit ini itu siapa? Malaikat dan Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Memang dalam satu kesempatan kalau mendengar kadang-kadang dia berkeluh ini saya harap ada ya, saya segera waras kok jalur-jalur. Saya teringat kisah ini terakhir yang saya sampaikan. Saya ingin kisah seorang ulama yang sekarang sudah masih eksis di kota Malang ini dan dia sudah sangat sepuh sebenarnya itu ya.
memuji itu panggilnya. Dia itu pernah suatu saat cerita dan saya menceritakan kepada wajahnya. Suatu saat ada orang yang mau minta-minta di rumahnya. Nah, beliau pada menceritakan pada saat itu beliau sedang tidak terpikirkan untuk memberikan orang itu pada orang yang minta-minta. Sampai si orang ini pergi. Jadi jalur-jalur sampai orang ini pergi. Begitu pergi, beliau sadar, ya Allah, mengapa aku jalur-jalur? Kira-kira malaikat, kira-kira malaikat yang Gusti Allah sedang memuji saya ke dermawanan saya. Langsung saya akan ujar itu mencari orang yang minta-minta tadi. Bila kali itu beliau masih ada di Margosono, belum di Singosari, masih di Margosono. Apa katanya beliau? Boleh. Bahkan orang di sekitar itu tidak tahu kalau nanti ada orang yang minta-minta. Dia langsung orang istighfar. Ya Allah, mungkin pada nama mereka yang kau utus untuk memuji apa yang saya sampaikan, ternyata saya tidak bisa melakukan. Bisa jadi orang-orang yang meminta di rumah panjenengan, pengamen itu malaikat-malaikat yang sudah diutus oleh Allah untuk memuji kita. Apakah kita mau kita berbagi, apakah kita mau menyenangkan hati orang? Salah satu dari Rasulullah yang saya dengar adalah khairun nas anfa'uhu seakan manusia itu pintar, itu pintar ceramah, itu pintar ngomong, tapi bagaimana dia bisa bermanfaat orang lain? Bermanfaat itu apa? Bagaimana dia bisa menyenangkan hati orang lain? Itu Islam. Atau seluruh panjenengan, ayo kita sama-sama di bulan Ramadan ini, ayo seluruh panjenengan seluruh jalur itu bukan Gusti Allah. Kita sakit kalau panjenengan sakit sholat subuh, sakit ini tanpa pertolongan Gusti Allah benar. Makanya ada dua hal yang harus kita lakukan, karena dua hal ini selalu kita alami. Pertama apa? Kita bisa melakukan kebaikan. Kedua, kita bisa melakukan keburukan. Gimana? Kalau perbedaan pandangan ibu bapak, cinta memiliki bukan nanti berbuat salah. Karena masih aja, termasuk itu. Gini, potongannya ala ini ke potongan sekalian salah. Tetapi dengan kesalahan itu bukan berarti kita putus asa di hadapan Allah. Allah membuka satu pintu namanya pintu taubat. Makanya Allah gak ada sifat ghafur, gak ada sifat pengampun. Wong sing apik itu orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang yang baik itu adalah orang yang pernah berbuat salah, ngaku salah, kemudian berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Yang kedua, dengan sadar mata baik. Lek pintu kesalahan tadi kita masuknya pintu lewat pintu taubat, tapi kalau pintu kebaikan kita masuknya pintu Allah yang namanya pintu inabah. Jadi lek orang panjenengan selama keburukan kemaksiatan itu kita segera masuk pintunya Allah yang namanya pintu taubat. Tapi kalau kita sedang melakukan kebaikan, apakah itu sedekah, apakah itu taklim, apakah itu jadi imam, jadi muadzin, jadi pengurus jamaah tahlil dan sebagainya, sakit istighosa, sakit sholawatan, sakit isti'anah, yasinan dan sebagainya, maka
kita masuk namanya pintu inabah. Apa itu pintu inabah? Kita harus sadar bahwa kalau kita berbuat baik itu tanpa pertolongannya Gusti Allah kita tidak bisa berbuat baik. Sehingga apa? Kita tidak sombong. Di antara ini si paling sering kepikiran saat dunia dan itu kan Gusti. Terbesit di hati kita. Padahal kalau lepas jenengan buatan ditolong kali Gusti Allah untuk bisa melakukan itu tidak bisa. Jadi kalau panjangan bisa taubat, bisa inabah. Melakukan kebaikan itu kita inabah, kita kembalikan dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Begitu salah langsung istighfar dan taubat. Jadi masuk taubat dan inabah ini terus, insya Allah kalau kita akan menjadi orang yang bersih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita ini manusia yang maklum, pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kita paling besar melakukan namanya ujub, sum'ah, riya, dan takabur. Lepas kita ujub ini. Ujub itu ujub. Orang malah ujub itu dari ujub. Ujub itu berbangga diri terhadap kebaikan-kebaikan kita. Tapi mau lihat orang saat ini sembilan busuk aku. Tapi mau lihat apa? Itu ujub. Dan ini sangat sir. Kita tidak menyadari dengan ketika kalau dengan mau Jumatan jam 11 sudah atau jam setengah 11 sudah budak, orang-orang di kunci turun ngantus, turun lalu terbetik di hati kita. Aku lebih sanggup mengibu saya Jumatan belum bersih-bersih. Kalimat sum'ah itu di hati, tidak ketok. Ini di sum'ah dari kata sampun itu mendengar, diperdengarkan. Tapi kita tidak ngomong supaya bisa cerita terkait dengan syariat itu sum'ah. Kemudian masuk ke yang ketiga riya. Nah, riya ini diuji, harus dipahami. Terakhir itu perbuatan setan. Itu takabur itu mulai orang sifatnya tadi dalam bahasa Al-Quran ana khairum minhu, aku lebih apik tekok Nabi Adam. Itu bahasanya setan. Aku lebih apik penciptaannya tekok Nabi Adam. Jadi kalau dimasukkan ke kita, aku lebih apik tekok orang itu sudah masuk. Aku lebih soleh dibanding orang. Aku lebih taat. Dan dalam panjenengan diperbiakan dari 4 sifat, dari wujud, sum'ah, riya, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah, diterima oleh Allah untuk bisa beramal jariah dalam bentuk yang lain yang saya sampaikan tadi. Boleh dengan berinfak amal jariah dalam bentuk uang, boleh. Tapi jangan lupa bahwa di sisi kita masjid ini juga ada orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan dari jamaah kita, terutama jamaah sesama jamaah. Makanya kami ketika kami berkeliling sampai Ramadan di Kabupaten Tamalate, salah satu yang kami lakukan itu adalah memberdayakan ekonomi umat jamaah. Jadi kami keliling kemarin sampai Ramadan itu ketika ada subuhan, maka subuhan itu kita upayakan dari usahanya jamaah masjid.
sehingga berdaya. Sinten malih sing boten saged sinten malih sing saged ngangkat derajat di jamaah boten kula panjenengan. Nek iso turunan jamaah wae turunan jamaah itu lebih. Nanti kita sampaikan malih di kaudul kali Pak Yusuf rupanya di atas kecapaannya sama Imam Ghazali kan itu. Kalau tadi terima oleh saya sudah ngomong sama Ustaz Yusuf ini Pak Yusuf kalau jadi mustahil saya ingin ngomong ini jas ya nggak apa-apa sudah ditutup kali malu guys mungkin manfaat itu lagi aku dengarkan apa yang saya sampaikan tadi boleh berkenan apa yang saya sampaikan tadi boleh dijaga mana panjenengan sendiri. Apa yang sampaikan saya tadi itu kalau benar baik itu adalah pitulungan Ibu Gusti Allah. Kalau salah itu adalah karena kekurangan kesalahan semuanya. Ini saya mohon maaf karena biasanya kalau saya menyatakan di ini saya masih membawa dan tidak merujuk. Selama ini kalau itu gagal. Dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum terbuka pertanyaan karena menjauh kurang tahu. Maka saya bisa untuk saya dari dikeladak dulu. Kalau kita tidur ke Bapak Ibu, kamu yang kata Allah SWT